Jerome menolak tawaran tersebut sekaligus menyinggung soal transparansi penggunaan uang negara. Ia menilai tawaran sebesar 150 juta rupiah untuk satu unggahan terlalu berlebihan. Apalagi jika sumber pendanaannya berasal dari anggaran publik. Ia menekankan bahwa dana rakyat seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk pencitraan semata. Tidak banyak yang tahu kalau pemerintah waktu terjadi demo akhir-akhir ini ternyata pemerintah mengerahkan segala upaya buat meredam demo. Caranya tentu tidak pakai senjata atau buat memerangi atau menghadapi langsung para pendemo. Gimana cara negara melemahkan perjuangan mahasiswa dan para ojol ini? Ternyata mereka coba pakai buzzer. Hal ini Om Begawan baru ketahui sewaktu ngecek beberapa sosmed influencer yang gede. Jujur gue gak nyangka bisa kepikiran seluar biasa itu pemerintah. Pasti negara tahu loh, viral dan terdorongnya rakyat buat ikut turun ke jalan. Salah satunya ya dari medsos. Ketika banyak demo, kan fitur live TikTok juga sempat dimatikan tuh. Di-off-kan. Untung medsos lain gak ikutan di-take down juga. Negara ngerti ya, banyak rakyat akhirnya turun demo setelah nonton acara siaran langsung di medsos. Makanya ada beberapa selegram, konten kreator hingga admin medsos yang followernya gede-gede sekarang lagi berurusan sama aparat kepolisian. Ada Viga Lesmana, ada Laras Faisati, Sahdan Hussein, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kini berurusan dengan hukum. Tidak itu saja, tiba-tiba viral ada surat dari KPI daerah Jakarta merilis media mainstream melarang peliputan aksi massa. Nah, meski kemudian surat itu dibantah oleh KPID Jakarta. Disitulah kemudian yang kayaknya mendorong ide lain buat melemahkan berbagai aksi warga memakai medsos juga. Caranya gimana? Ya paling gampang tentu ditawari duit lah, sembako. Dan duit yang ditawarkan itu nominalnya di luar nalar loh. Gede pol. Bagi para kreator-kreator konten itu, konten kreator. Bagi Om Begawan, wah jebul duit semono akeh mau disebar-sebar kok. Padahal rakyat dhewe nyari duit 1 sampai 2 juta sampai lemes dedes lunglai keringete sak grontol-grontol. Jadi beberapa influencer itu membuat testimoni. Jika mereka dihubungi untuk tidak ikut menyuarakan berbagai demonstrasi, mereka itu malah diminta mengunggah postingan berupa video pendek pas 1 Agustus. Berarti komunikasi dengan para influencer dijalankan sebelum tanggal itu. Videonya sih bernada wajar, ajakan damai dari polisi, anggota DPR, ojol juga masyarakat. Videonya sudah disiapkan tuh dari pihak yang menawarkan kerjasama. Intinya pemilik akun tinggal posting aja. Itu yang akun-akun punya follower yang cukup gede itu. Ya nggak wajar itu. Dan yang nggak wajar lagi, bayarannya itu loh. Berdasarkan keterangan salah satu influencer medsos, Bung Jerome Pauline, dia ditawari bayaran sampai 150 juta untuk 1 postingan saja. Lah si influencer yang emang jago matematika itu nggak tahu yang nawari siapa, dari mana, terus beneran pakai bakal dibayar apa tidak, cash atau cuma transfer dan lain sebagainya. Anak muda ini nggak banyak berkomunikasi. Dia beneran mempertimbangkan segala sesuatunya termasuk tumpah ruahnya warga pada turun ke jalan. Yang jelas yang menghubungi dia nggak nyebut identitasnya. Ya pasti gitulah, mosok meh nyogok kok ngebuka jati dirinya nanti kena undang-undang, kena pasal. Tapi mungkinkah yang nawari itu orang di luar pemerintahan? Nah, urusannya apa itu? Saiki gini aja. Nek dudu saka pemerintahan, terus dari siapa? Kan kita semua ngerti, yang lagi di demo itu kan pemerintahnya. Baik pemerintah maupun DPRD. Atau DPR atau wakil rakyat. Lah ngono kuwi terus tak bayangke nih Begawan tuh ngira-ngira tuh bayangke. Ada berapa ratus nama yang dikirim begituan.
yang ditawari posting, ada ratusan bahkan ribuan orang diajak kolaborasi, duitnya bisa puluhan hingga ratusan miliar. Nek satu nama bayarannya 150 juta, 10 orang wis 1,5 miliar. Ayo cepet nih, dicek lagi nih. Pas tanggal 1 September, terutama jamnya itu jam 3 sore. Ada teman yang ngunggah ajaan Damenda. Cek lagi tuh, kan video bisa dicek tuh tanggal 1 Agustus itu. Sebelum tak lanjut, penting tuh di klasmir dulu nih, orang yang nolak bayaran. Bukan berarti gak pengen demo berjalan damai, enggak. Ya semua pengen berjalan damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada penjarahan, tidak ada bakar-bakaran, orang bentrok. Ojo sampai ada pikiran ke situ. Apa dikira ojol, mahasiswa, pelajar, dan demonstran lainnya gak pengen aksi-aksi mereka gak nimbulin korban. Semua pengen aspirasi dipenuhi dan tidak ada korban. Semua berjalan baik-baik. Menyampaikan aspirasi dengan benar, dilindungi undang-undang. Tanpa harus ada lempar-lemparan, pukul-pukulan, bakar-bakaran, apalagi ngebakar gedung DPRD. Tak jamin itu tidak dilakukan warga biasa. Apalagi mahasiswa. Ya, dan masyarakat yang memang konsisten dalam menyuarakan aspirasinya. Dan juga, nek demonstran asli, wih orang delik, orang ngumpet. Ya, demon era ngasih 12 demon itu nanti 12 maghrib loh itu sampai mengi itu. Lah mergo nek petengan rawan disusupi, rawan diprovokasi, serta nggak kelihatan yang kita hadapi itu siapa kan nggak kelihatan. Makanya aksi bakar gedung DPRD itu kebanyakan terjadi sore hari sampai malam. Malam hari itu kejadiannya. Banyak yang malam hari. Sebab menghindari pelaku atau provokatornya. Nah, kerekam kamera. Nah, ini pandangan begawan aja. Dan itu pasti dilakukan oleh para di luar pendemo yang benar-benar ingin menyampaikan aspirasinya, baik mahasiswa maupun masyarakat. Terus silakan cek. Para korban meninggal, apa mergo semua berhadapan-hadapan langsung? Bentrok adu arep begitu kan yang enggak toh. Dari 10 nama yang meninggal, rata-rata enggak diketahui gimana mereka meregang nyawanya itu. Hanya Afan Kurniawan yang terekam jelas ditabrak kendaraan Brimob Rantis yang kemudian menimbulkan aksi solidaritas di berbagai wilayah, khususnya para ojol dan berbelok arah. Yang di demo pemerintah sama DPR, tapi yang muncul sekarang aksi ojol untuk meminta keadilan buat dari kepolisian. Loh, yang membuat 5 nyawa hilang tak diketahui penyebabnya. 3 nyawa di Makassar terbakar dalam gedung Dewan. Sementara 1 tukang becak itu di kota Surakarta Solo meninggal gara-gara mencium gas air mata, sesek. Yang mesti kita selusuri, siapa sih pihak-pihak atau bohir pendana yang nawari postingan berbayar tadi loh. Kok mereka bisa sekaya itu nawari jasa posting, regane tembus 150 juta sak postingan. Lah gendeng tenan tuh. Untung sama Bung Jerome Rayuan itu ditolak. Di Jerome Pauline itu. Dan kita percaya anak muda brilian ini bukan mengharap demo chaos, enggak. Atau demonya kacau, lalu berakhir anarkis, enggak. Orang berpikir sebrilian Bung Jerome ini memang punya tujuan yang baik. Nek demo nih bubrah, aspirasi rakyatnya tidak tersampaikan dengan baik, tujuannya bukan ke sana. Kan percuma. Ditolaknya tawaran itu, tawaran 150 juta per postingan buat Jerome Pauline, disebabkan takut mempengaruhi pikiran Bung Jerome sendiri. Nah selain itu tinimbang diberikan pada dia, bukankah masih banyak rakyat yang lebih membutuhkan uang? Wow, ini hebat nih. Tapi yang sono itu cuma sembako dan uang aja udah kelumpruk kayak kumbahan itu. Ini 150 juta ditolak loh. Tetap konsisten dengan apa yang menjadi tujuannya. Karena masih banyak masyarakat yang butuh untuk kehidupannya. Loh, yang begini ini anak muda yang punya idealisme, punya visi konsisten dalam perjuangan, punya keberpihakan pada nilai-nilai adab, etika. Meski semua manusia butuh duit. Dan yang ditawari duit gede dengan aktivitas yang tidak berat. Ajaan itu tidak diindahkan.
silakan, ditolak loh. Nek dudu negara yang nawari, emang siapa yang rela uang sebanyak itu mau nggo bayaran satu unggahan medsos? Kita kan jadi bingung. Jare FNC, katanya negara duitnya terbatas, utangnya oke. APBD, APBN minus, nyari tambahan pajak rakyat, nyekek lagi. Banyak perusahaan pada mulai goyang-goyang. Gudang garam terakhir mulai merotoli, PHK dan sebagainya. Kok bisa? Kok tega-teganya ngebeli postingan senilai 150 juta per postingan? Dan itu tujuannya biar demonya juk lerem dan mandek. Loh, gak mungkin ada lah pihak swasta atau perusahaan dua ini kepentingan buat hambur-hamburkan duit. Hanya buat meredam demo lewat postingan, pengaruh postingan medsos. Toh demonya ke DPR, ke Brimob, ke DPR di daerah. Loh, kecuali nih demonya itu ke perusahaan beda lagi. Dia sok siap ngeluarin duit berapapun, sing penting do mandek unjuk rasa, orang rusak perusahaan, perusahaan rusak sing rugi yo kabeh. Lah ini menandakan pemerintah berarti menyembunyikan sesuatu. Loh, kalau di total ada berapa puluhan miliar atau ratusan miliar yang disiapkan buat meredam demo rakyat. Maka mengapa yang beginian tidak ditelusuri sama polisi atau KPK? Normal enggak ada tawaran kayak begitu? Kenapa BIN tidak bergerak? Yang jadi pertanyaan juga itu, dengan dana yang disiapkan, kenapa masih banyak gedung DPRD yang berhasil dirusak massa? Banyak penjarahan, berapa mobil Brimob dibakar, berapa halte dan pintu tol juga mesti dibangun ulang. Lu tawaran kayak begitu duitnya disimpan sama siapa coba? Apa iya dana yang ditawarkan berasal dari dana taktis kementerian atau ada dari kepolisian? Pemerintah kok kayak enteng dan ringan dengan modelan ngebeli postingan dibanding buat mensejahterakan rakyat. Ini kan amburadul. Kalau mau demonya berhenti, rakyat gak pada protes, ya sejahterakan rakyat. Jangan ugal-ugalan membuat kebijakan, jangan memperkaya diri, jangan sombong para pejabat itu. Ya? Lowongan kerja ada, 19 juta lowongan pekerjaan itu mana itu dipenuhi, seorang mungkin demo. Jualan banyak yang beli. Ya, toh? Loh, kok rakyat terus-terusan yang dicekik sama pajak, sementara pejabatnya pada joget-joget buat kebijakan untuk memperkaya diri. Tunjangan perumahan tingkat provinsi sampai 80 juta per bulan itu kan gue nyewa apa itu loh. Nah, ini kan pejabat yang menjadi sumber permasalahan ini. Jangan salahkan rakyat. Harusnya wakil rakyat kita, para anggota DPR, mengusut dengan serius ini. Siapa orang pemerintahan yang nawari postingan-postingan itu? Ini menunjukkan pemerintah emang gak serius buat mensejahterakan rakyat. Kalau dari tadi hanya satu nama influencer yang tak sebut, bukan berarti gak ada nama lain loh. Wadah. Bisa jadi tawaran tertinggi memang hanya ke Jerome Pauline ini. Soalnya follower Instagram dia tembus 9,4 juta. Wedan akeh itu, ora umum. Lo pantes kompensasi yang ditawarkan sampai 150 juta. Om Bengawan kasih respek, angkat topi, bangga dengan generasi yang kayak gini nih. Bukan anak muda yang kerjaannya dicariin sama bapaknya, tapi dia bisa bekerja dengan otaknya, sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nama lain yang juga membuat pengakuan senada, itu ada Vincent Lianto. Dia dikenal dengan unggahan yang banyak kupas soal keuangan dan ekonomi. Masuk sebagai generasi milenial, followernya juga banyak. Memberi perspektif yang menarik di media sosial. Loh, berdasarkan pengakuannya, bayaran yang disodorkan tuh jika ngunggah video kayak Bung Jerome, dihargai 85 juta. Wah, 85 juta per postingan loh. Ya masih lebih kecil lah nominalnya begitu buat upload satu video. Jelas bayarannya tinggi nek semono kuwi. Lawang endurance atau kita ngiklan di akun-akun medsos. Harganya paling berapa sih? 20 juta saja wis termasuk bayaran gede. Loh, nama berikutnya yang bikin testimoni tentang hal yang sama adalah Pixman Leonard. Dia ini juga sempat dikontak, dibujuk, ngunggah audiovisual. Pihak yang membuka komunikasi sama dirinya. Nominal yang disodorkan masih di bawah dari yang kedua tadi. Bung Vincent sama Bung Jerome. Yakni cuma 50 juta.
Ada juga selebgram yang lain dengan akun @ALEHHH22 dengan pemilik bernama Rahman Hidayat. Loh, tidak disebut berapa tepatnya rupiah yang disodorkan, hanya disebut ratusan juta. Kalau ke Bung Rahmat, ini ada syarat tambahannya, yakni dia mesti datang ke DPRD Kota Medan. Nah ini konangan ini. Berarti di wilayah Medan. Wah, kalau harus nunjukin fisik ya mikir juga Bung Rahmat ini. Ngeri-ngeri sedap loh. Ya kalau aman. Nah, tiba-tiba gak diketahui kabarnya, horor loh. Makanya bujukan itu tidak digubris, didiamkan saja. Nah, konten kreator dari Riau ini yang dikenal dari Casper ikut disenggol juga. Kompensasi yang disebut si pelaku yang lumayan besar mencapai 95 juta. Bung Dery ini komunikasi sama si orang yang berkepentingan lewat WA. Namun bayaran sebesar itu tidak buat satu postingan, melainkan untuk unggahan 3-5 buah yang bernada positif pada pemerintah. Itulah beberapa nama yang sempat bikin pengakuan. Loh, pasti di luar sana, di keriuhan medsos pas demo di berbagai wilayah, Andalah yang nerima job, terutama buzzer-buzzernya pemerintah. Mereka mungkin malah gak dibayar per postingan, melainkan bulanan, gaji aja itu. Mereka mesti rutin mengunggah postingan yang bernada positif. Yang beginian ini bikin negara makin gak jelas arahnya. Gak ada kejujuran, kebenaran, idealisme, nasionalisme. Ya, menyampaikan sesuatu yang mendidik masyarakat, nggak ada. Di medsos yang pada berkeliaran itu, pendukung-pendukung yang sekedar nyari duit, tidak punya tujuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat, pemahaman, kebenaran. Ya, mereka kayak nggak ada beban. Loh, ada sekelompok rakyat yang juga kesulitan nyari duit, nggak punya pekerjaan, anaknya masih putus sekolah, hingga bubar rumah tangganya. Walah lah. Lah pas tanggal 1 September kemarin, sopo wae kancaku neng medsos tuh yang unggah postingan modal mereka. Lu berarti pada bayaran juga tuh. Nek keinget postingan berbayar, aku beneran kelingan dari terakhir pulangnya Pak Jokowi ke Solo itu. Waktu itu memang digalakkan hashtag terima kasih Jokowi. Betul itu di jalan-jalan tuh. Intinya siapapun yang unggah status begituan, itu bayaran, itu kabarnya loh, saya nggak fitnah loh ini. 1,5 juta. Makanya biyen 21 Oktober tahun lalu, gak hanya yang meliput sing pasang status dengan hashtag kayak tadi. Tumplek-blek nek medsos. Masa mau nemplek nih hashtag terima kasih, duitnya sembono. Lah katanya nggak ada syarat apapun. Bahkan di visual maupun gambar monyet, foto babi lingkungan yang suram nggak masalah. Eneng bukti ini postingan hashtag terima kasih, bayar. Dunia politik wis tercampur dengan dunia medsos. Pantes orang kemudian berbondong-bondong punya medsos, terus nyari follower gede-gedean. Tetapi tujuannya hanya cari duit. Nek followernya wis kakeh, gak hanya buat jualan, tapi juga bisa dijual buat memposting pesanan-pesanan kayak begituan. Biar ini bener-bener era post-truth. Tenan nih. Nah, wis penting hati-hati. Hati-hati. Ojo keblondrok hasutan. Jangan mengadu domba atau mencaci maki, apalagi fitnah. Jadilah pengguna medsos yang bijaksana dan cerdas. Kalau Anda konten kreator, apa yang kau sampaikan bertujuan untuk memberikan pendapat yang baik, benar, mengabarkan kejujuran, fakta, dan juga untuk mendidik masyarakat. Dalam hal apa? Banyak. Politik, pemahaman ekonomi, dan sebagainya lah. Atau informasi-informasi yang belum tentunya diketahui, dipahami oleh masyarakat. Ya contohnya seperti Om Begawan ini. Oke ya, jangan salam Han, salam ngompo. Jangan lupa subscribe. Dadah.